Dadang, kita lanjut ke di presentasi. Terima kasih, Kang Dadang udah siap nih kayaknya. Luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Nabas sekalian. Itu materi dari saya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau ada yang mau presentasi bisa langsung juga. Ya, kita masih ada waktu sekitar 48 menit ya ke depan. Silakan Pak Dadang, mau presentasi atau ada yang mau sampaikan? Bisa langsung share screen-nya, silakan. Boleh di open mic-nya, mangga. Mana Iya, itunya? silakan. Terima kasih ada Ibu Astrinita nih ya sudah hadir. Silakan Pak Dadang, mangga. Mana? Ya masih di mute suaranya. Ya silakan. Sasepudin, kumaha, damang, sehat. Pangestu Pak. Salam Mana salam suaranya ya? gimana? Sehat Pak? Suaranya kecil ya. Lagi di mana nih? Di Gimana? rumah Pak. Pakai laptop ya, bukan belum pakai ini, belum pakai headset. Kecil Ah kan? iya nggak apa-apa. Saya juga nggak pakai laptop nih. Oke, terima kasih Pak Ustadz Ahmad Hambali juga ya yang sudah hadir. Ini kita juga belum banyak ngobrol-ngobrol nih, belum kenal semuanya nih ya. Tapi nggak apa-apa lah, insya Allah kenal di namanya. Nanti ada presensinya, silakan isi di kampus ya. Materinya sudah saya kirim di kampus juga, nanti ada rekamannya juga. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau sampaikan. Ada yang mau presentasi silakan. Kalau pakai HP juga bisa sebenarnya, tinggal share screen juga bisa, gitu ya. Yang penting ada suaranya kan kita istilahnya itu apa ya, latihan. Akan kita latihan istilahnya. Silahkan, mangga Pak Dadang. Bisa di on kan ininya apa kameranya. Ya, mangga Kang Haji Ade. Silakan, silakan. Mana suaranya nih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi atas wabarakatuh. pencerahannya bahwa saya tertarik dengan pola pemikiran Ibnu Khaldun ya, bahwa Mm-mm. sangat humanis memang, eh, lalu tapi ada sisi lain sekarang diadopsi dengan lahirnya undang-undang apa perlindungan anak begitu ya. Ya, betul, Jadi betul. Mm-mm. ya, saya lagi berpikir bagaimana dengan 100 tahun yang akan datang. Mhm. Seumpama begitu bahwa hari ini pun kita menyaksikan tentang bagaimana tidak ada marwah sama sekali. Mhm. Kesannya dalam tanda petik tidak ada marwah, sosok guru yang dengan Hmm. segala kelebihan dan ketakdiman yang harusnya ya, tapi kita hari ini dipertontonkan dengan mereka sikap baik itu dari pihak murid ataupun pihak ketiga dan lain sebagainya Mhm. mengesankan bahwa guru adalah eh, pendidik atau profesi atau manusia yang seolah-olah mudah eh, didiskreditkan dan sebagainya lah. Iya, Lalu betul, betul, betul. Mhm. ya maksudnya mohon maaf ini juga nggak tahu ini pertanyaan atau pernyataan yang jelas bahwa ini bagian dari refleksi diri tentang bagaimana melihat fenomena guru sedemikian direndahkan, guru sedemikian di nomor kesekiankan begitu. Mhm. Padahal Betul. bagaimana bangsa 100 tahun ke depan akan atau katakan yang sebentar lagi periode Indonesia emas yang kita tunggu Mhm. hari ini. Saya menyaksikan itu gitu. Dengan Mhm. ketidakada-adabnya dan sebagainya kita sebagai masyarakat terhadap guru begitu. Em, tapi saya lebih ke kenapa kita akhirnya jadi lebih condong ke kolonialis, lebih condong ke pola pikir sekuler tentang salah satunya
kenapa guru didiskreditkan itu karena pola pikir sekuler kalau saya lebih condong ke sana gitu Ya, maksudnya Mas. betul, betul, Pak Kita Haji. ini Kang Haji ada betul. roadmap kita Indonesia ini sebenarnya kemana sih arahnya gitu? Saya kurang paham. Sementara Mhm. termasuk diantaranya tadi kita cerita diskusi dengan beberapa guru begitu, walaupun Mhm. sekarang sudah PPG seumpama. Jujur saya, Ya, heeh. walaupun saya tidak berprofesi itu, tapi saya sedih mendengarnya. Ya Mhm. astagfirullahaladzim begitu. Maksudnya kenapa kita ini regulasi pemerintah itu harus apa atau gini atau apa yang harus bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk merubah entah itu mindset masyarakat, entah itu regulasi yang ada. Mungkin saya lebih ke sana kali Pak Dokter ya, Ya, betul, betul, Pak Haji. Mhm. maksudnya. Oke, Jangan sampai baik. dong. Terima kasih, Kang Haji Ade. Luar biasa ya. Ini bentuk kepedulian dan juga keprihatinan ya, bagaimana fenomena dari pendidikan kita nih, khususnya tadi keberadaan ya atau eksistensi dari guru ya yang dari satu sisi gitu ya kurang diperhatikan, mungkin kesejahteraannya tadi ya. Kemudian yang kedua juga dari sisi marwahnya gitu ya. Dari sisi marwahnya kok seolah-olah itu kurang dihargai, kurang dihormati gitu ya. Jadi bagaimana nih solusinya ya baik sebagai mahasiswa, praktisi Izin, pendidikan ataupun juga izin menambahkan dulu. sebagai ya guru. Boleh silakan tambahkan. Maksudnya gini, saya iseng-iseng dengan anak-anak, lalu saya bertanya, eh, eh, kayak bikin apa namanya, bikin kuesioner lah. Coba kamu tulis cita-citamu apa begitu. Saya nanya itu ke Betul. beberapa anak dengan Heeh. jenjang usia yang sudah bisa nulis lah dari mulai kelas 1 Heeh. SD sampai ke anak SMK begitu. Aha. Eh, dari persentase 67 anak, hanya 3 orang saja yang mengatakan aku ingin jadi guru. Iya. Jujur saya pribadi kenapa bikin itu terbagian dari itu tadi. Kayak ya itu astagfirullahaladzim. Ternyata mindset anak sekarang pun banyak kan yang sekarang mohon dengan segala hormat bahwa itu juga memang profesi mulia. Satu di Aha. antaranya pengen jadi tentara mungkin karena kemarin ulang tahun mungkin ya atau pengen Iya. jadi polisi gitu atau Baru baru hal-hal tahun lebih 80 ya langsung ingin jadi tentara. ya begitu mungkin kayak Pak Dadang soalnya kan kada role modelnya kan Pak Dadang. Iya, padahal kan tentara ini harus Iya. ini. Alhamdulillah banyak pengikutnya nanti nih. Jadi hanya 3 orang saja yang nulis saya ingin jadi guru. Terlepas yang Hmm. dimaksud itu nggak tahu guru secara apa guru agama yang poinnya guru Mhm. begitu. Yang saya miris dengan padahal dulu waktu ditanya guru itu sama guru kita waktu SD, saya langsung Mhm. apresiatif guru saya mah udah. Terlepas polanya bagaimana saya mau jadi guru begitu. Iya, Mhm. atur nuhun. Oke, terima kasih Kang Hajar udah cukup kali ya, makanya dimatikan mic-nya ya. Ya, menarik ini ya, menarik. Tadi pertama saya bicara tentang sebuah pernyataan dan juga pertanyaan ya. Jadi kenapa guru itu kurang diperhatikan, marwahnya juga kurang dihormati gitu ya. Nah, ini banyak hal sebenarnya ya, banyak hal. Pertama mulai dari tadi boleh ya kita bicara tentang kebijakan ya kebijakan dari pemerintah terkait dengan nasib dari guru ya. Mulai dari tadi kesejahteraannya, kemudian juga istilahnya itu apa kemuliaannya lah ya gitu kemuliaannya mestinya memang di istilahnya itu ditempatkan sesuai dengan proporsinya sebagai seorang guru itu pertama tuh dari sisi kebijakan pemerintah gitu ya. Alhamdulillah juga sih kan berita terbaru katanya Prabowo tuh mau ini mau memberikan sekian triliun untuk guru dan dosen gitu ya. Saya baca itu. Mudah-mudahan ada perbaikan lah ke depan gitu ya. Jadi jangan hanya untuk apa BGN dengan MBG-nya gitu ya, tapi untuk gurunya juga gitu ya.
untuk gurunya juga. Itu satu sisi kebijakannya. Walaupun saya sendiri ya sebagai guru, sebagai dosen itu cenderung memang ya guru itu adalah istilahnya itu ideologis gitu ya, ideologis ya. Kita meyakini guru itu adalah istilahnya guru dan dosen gitu ya, kiai, ustadz, ajengan dan sebagainya itu adalah kalau kita boleh nyebut profesi ada profesi yang mulia ya profesi mulia ini tidak akan turun bagaimanapun orang itu menurunkan gitu ya. Jadi bagaimanapun orang itu melihat apa istilahnya itu marwahnya tidak dihormati karena kita juga tidak butuh penghormatan karena ilmu itu juga nanti akan ada yang menghormati. Jadi memang bukan guru tapi ilmunya. Tapi lepas dari itu ya tugas kita sekarang itu ya terus pertama itu dengan belajar gitu ya. Nah, dengan kuliah ini kita kembali memahamkan oh ternyata memang dari sisi fenomena yang ada, tadi nyambung ya ke pernyataan yang kedua, fenomena yang ada itu sekarang itu guru itu kurang menjadi profesi yang diminati gitu ya. Nah, ini juga terjadi ya walaupun memang ya kita bisa survei lebih luas lagi ya. Kalau dari beberapa penelitian saya terutama di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi. Jadi di perguruan tinggi itu ketika ada unsur faktor ekonomi itu memengaruhi dari pilihan profesi yang akan diambil. Ya, jadi dari beberapa penelitian itu keluarga atau mahasiswa yang berasal dari keluarga menengah ke atas itu hampir sedikit sekali yang menjadi guru ya sangat sedikit sekali yang ingin menjadi guru. Keluarga menengah ke atas dan di perkotaan tapi kalau keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah ya mereka masih sangat antusias menjadi guru ya dan juga mereka biasanya itu memang berada di wilayah pinggiran atau pedesaan gitu ya. Nah, termasuk juga kalau kita lihat di prodi, ya alhamdulillah di STI Sirajul Falah ini kan ya mayoritas karena mungkin belum lama ya HKI dengan ekonominya itu ya. Tapi saya yakin sih dalam 10-15 tahun ke depan tetap PAI itu masih mendominasi. Nanti kita buka lagi yang PIAUD gitu ya, itu juga masih akan mayoritas. Itu juga sebenarnya menunjukkan bahwa ya masih banyak yang menjadi minat menjadi guru. Walaupun tadi ada beberapa penelitian menunjukkan itu adalah dari kalangan menengah ke bawah. Seperti itu ya. Nah, itu tinggal kita bandingkan saja yang tinggal di kota itu lebih banyak atau tinggal di desa gitu ya. Nah, kalau jawaban sementara sih banyakkan yang di desa, banyakkan yang di pinggiran daripada di kota. Buktinya pemilihan presiden yang menang banyak itu yang di desa bukan yang di kota gitu ya. Di kota pinter-pinter milihnya beda, yang di desa mah adalah yang penting dapat amplop lah 100.000 gitu ya. Enggak semua gitu ya. Artinya itu juga terjadi dan tapi saya masih yakin sih bahwa kalau kaitannya dengan undang-undang tentang perlindungan anak dan lain sebagainya, menurut saya itu juga sebuah kebijakan dan sekolah juga kan memiliki kebijakan sendiri, terutama nanti terkait dengan punishment ataupun juga hukuman gitu ya, hukuman. Dan kita juga menyadari case-case kasus-kasus yang ada itu ya sebenarnya karena media sosial, karena diviralkan gitu ya, karena yang baik itu lebih banyak. Mungkin ya kasus gini aja lah, pesantren Al-Ghazini itu kan ambruk gitu ya, kemudian ke bawah semua pesantren gitu. Padahal itu kan cash ya, ya kebetulan aja gitu ya. Hanya bilang eksploitasi apalah dan sebagainya itu kasus. Jadi apa oknum kasus tertentu. Kemudian juga mungkin ada tokoh agama yang apa sih melakukan apalah mohon maaf misalnya pencabulan dan sebagainya kemudian diangkat diviralkan padahal yang selain itu ya lebih banyak lagi yang bukan tokoh agama yang tokoh masyarakat gitu ya tokoh partai mungkin gitu itu juga banyak juga cuman tidak diviralkan dan kita tidak terjebak dengan itu gitu ya yaitu ada dan itu salah gitu misalnya gitu tapi yang umum yang lebih banyak itu masih banyak lagi ada yang lebih banyak itu ya insya Allah masih banyak yang lebih baik artinya kita optimis bahwa guru itu adalah profesi yang mulia guru dosen ustadz kiai ajangan semuanya yang mengajarkan agama itu adalah terbaik mereka adalah insan-insan mulia kemuliaan mereka itu bukan karena dimuliakan oleh manusia saja walaupun manusia itu memiliki kewajiban untuk memuliakan mereka tapi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan ilmu yang ada pada mereka ya dan setiap kita adalah guru ya yang akan mendidik minimal mendidik diri kita katanya itu ya
ya, mendidik keluarga kita. Kayak Kang Dadang udah siap dan saya sudah download juga. Nanti presentasinya dari saya aja. Itu Pak Haji Ade ya, luar biasa sekali, sangat kritis dan ini harus terus dilatih nih. Gimana Kang Dadang? Kang Dadang jadi akang jadi sini. Pak Dadang gimana nih? Bisa? Saya bisa share dari sini nih. Boleh? Nah, saya izin share ya. Oke, itu jadi Pak nanti Dokter kita bisa untuk buat. tidak Mhm. tidak berurusan dari kelompok satu saja. Walaupun Pak Dadang Nah, memang terlalu jenius, memang terlalu teladan kalau Pak Dadang. Punya kelompok. iya kita berikan ke ini sih ke siapa ya ke koordinatornya sebenarnya sih. Tapi kebetulan aja Saya saya nurut ngeliat di aja. grup itu pada ada Pak yang Dokter saya ngirim nurut dan aja. saya download gitu kan. Saya juga udah selesai, tapi saya ngirimnya nanti aja lah minggu besok giliran kita gitu. Iya, Soalnya kayaknya belum udah belum siap ada nih. yang ngirim Pak Haji, harus ada Ya, dikomporin dulu. Makanya saya komporin oke dulu. coba saya ini ya saya share screen coba nih. Oh tadi bagusnya pakai ini nih biar keren nih tulisnya. Tadi di mana ya? Di download dan oh agak muter dulu nih ya. Oke, padahal dengan siapa aja kelompoknya? Saya dengan Pak Galuh, Mm-mm. Ada berapa orang? Pak Muhammad Galuh Semangat Putra, sekali sama nih ya. Pak Sebentar ya, Abian. saya sedang ini Ketiga, Pak. down. Ya, oke, boleh sambil mulai aja nggak apa-apa. Saya persilahkan. Ya, sambil saya buka untuk filenya nih. Nah, Baik, Pak Dokter. Mohon izin sambil ya, silakan bergerak boleh dimulai. mempersingkat waktu. Hmm. Ya, mohon izin semuanya, Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya Ya, silakan. kemarin itu Eh, belum ada yang ngirim ya Pak Dosen ya. mana? Jadi karakter daripada kelompok kita ini, tim kita ini rata-rata harus dikomporin dulu, harus dikasih percikan dulu. Wah, biar semangat ya. Kebetulan Itu dia. rekan Pak Galuh dan Pak Abian lain ya ada kita juga. Nah, sebelum ke Pak Dokter yang kita memberi saran bagi kami buat ditugaskan oleh Pak Dokter dan juga mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian apa yang disampaikan. Bukan yang ini ya. kurang jelas, punten. Oke, kalau mana tadi ya? Sinyal Pak Dadang kayak. Bukan yang ini ya. Judulnya apa tadi, Pak itu? Nah, oke, langsung lanjut aja nggak apa-apa. Oh iya, betul yang Alkindi kan ya? Suaranya hilang ya. Yang Alkindi kan Lagi ya? Pak, bukan yang satu lagi Pak. Oh, yang satu lagi ya? Ya, Oh, yang kelompok satu ya? Oh, yang kelompok 5 dulu kelompok ya? 5. Mm-mm. Oke, ya. Oke, lanjut aja Pak Dadang, nggak apa-apa. Saya sambil ini tadi kira yang Mohon Alkindi izin, salah ya. saya mungkin nanti untuk kelanjutan memberikan Ya. ruang kesempatan ke yang memang sudah akhirnya ada Pak Abian beliau ini baru perpindahan dari Sukabumi gabung dengan kita di bulan-bulan ini. Jadi cukup lebih familiar beliau Pak Abian dan memang yang kurang saya hanya aja. Untuk mempersingkat waktu
Karena itu kan silahkan kepada Pak Abi Pak Galuh, mungkin Pak Dokter kami silakan. Ya, silakan. Ini kan ya materinya ya. Saya tutup aja. Ya, pakai PowerPoint ya. Pakai Microsoft ini ya. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Galuh, perwakilan dari kelompok 5, ingin membacakan makalah yaitu yang berjudul Filsafat Pendidikan, yang berjudul Pemikiran Filsafat Pendidikan Qut Aldin Siroji dan relevansinya dengan pendidikan Islam di Indonesia. Makalah ini dibuat untuk melengkapi tugas prodi PAI kelas 5C1 matkul Filsafat Pendidikan. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran filsafat pendidikan dari polimatik Persia terkemuka Qut Bi'an al-Din Mahmud Ibnu Zia al-Din Mas'ud al-Siraji 1236 sampai 1311 Masehi dan menganalisis relevansinya dengan tantangan pendidikan Islam kontemporer di Indonesia. Qutbi Aldin Siroji adalah murid dari Nasir Aldin Al-Tusi dan penganut utama filsafat iluminasi Israqiyah karya Suhrawardi. Sebagaimana tertuang dalam karyanya Sahr Hikmat al-Esraq, inti pemikirannya yang relevan dengan pendidikan adalah integrasi ilmu pengetahuan, menyatukan ilmu-ilmu rasional, filsafat, matematika, astronomi dengan ilmu-ilmu syariah, dan kebijaksanaan intuitif irfan atau tasawuf. Pendekatan ini menolak dikotomi ilmu dan menekankan pentingnya penyucian jiwa, tazkiyat al-nafs, sebagai prasyarat untuk mencapai pengetahuan sejati al-hikmah. Di Indonesia, pendidikan Islam sering menghadapi tantangan dikotomi antara pendidikan agama, yaitu pesantren atau madrasah, dan pendidikan umum. Pemikiran Siroji menawarkan kerangka filosofis untuk mengatasi dikotomi ini dengan mempromosikan pendidikan integral yang menghasilkan individu berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan tercerahkan secara spiritual. Relevansinya terletak pada penguatan kurikulum pendidikan Islam terpadu, penekanan pada pendidikan karakter sufistik, dan pengembangan metode pengajaran yang tidak hanya intelektual tetapi juga spiritual intuitif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemikiran iluminasi Qutbi al-Din Siroji memberikan dasar kuat bagi reformasi filosofis pendidikan Islam di Indonesia menuju sistem yang holistik. Kata kunci filsafat pendidikan Qutbi al-Din Siroji, pendidikan Islam, dan relevansi. Pendahuluan. Pendidikan Islam di Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan, dihadapkan pada tuntutan modernitas sekaligus tantangan menjaga otentisitas spiritual. Seringkali terjadi pemisah dalam kurung dikotomi antara ilmu-ilmu agama dalam kurung nakliyah dan ilmu-ilmu umum dalam kurung akliyah, yang menghasilkan lulusan yang mungkin unggul secara akademis tetapi kurang memiliki kedalaman spiritual dan integritas moral. Pemikiran Qutbi al-Din Siroji
seorang cendekiawan Muslim abad ke-13 Masehi yang hidup di masa keemasan dan sekaligus masa-masa sulit dalam kurung era Mongol, menjadi sangat urgent. Dia adalah polimatik yang menguasai filsafat, astronomi, kedokteran, dan sufisme, sebuah cerminan sempurna dari idealis kesatuan ilmu dalam peradaban Islam. Kontribusinya yang paling menonjol dalam filsafat adalah melalui komentarnya terhadap filsafat iluminasi dalam kurung Hikmah al-Ishraq, karya Shihabuddin Suhrawardi. Filsafat ini menekankan bahwa pengetahuan sejati tidak diperoleh melalui akal, rasionalisme, atau indra dalam kurung empirisme, tetapi juga melalui penyikapan batin dalam kurung iluminasi yang memerlukan penyucian jiwa. Dengan kata lain, ilmu dan spiritualitas adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, mengkaji filsafat pendidikan Shiroji penting untuk merumuskan ulang visi pendidikan Islam di Indonesia. Beralih dari model dikotomis menuju model holistik, integral yang mengedepankan pembentuk insan kamil, manusia yang utuh secara intelektual, profesional, dan spiritual. Biografi tokoh. Yang pertama, nama lengkap, kelahiran, dan kematian. Nama Mahmud, nama lengkap Qutbi Aldin Mahmud ibnu Zia Aldin Mas'ud ibnu Muslih al-Siraji. Nasab bin Mas'ud bin Muslih, nisbah Asy-Syiraji, kebangsaan Persia, etnis Persia, zaman abad ke-8 Hijriah, pekerjaan dokter, lahir Oktober 1236 Masehi di Kazerun, Iran dalam kurung saat itu bagian dari Kekaisaran Ilkhanat Mongol. Wafat 7 Februari 1311 Masehi di Tabrani, Iran. 2. Pendidikan. Pendidikan awal, belajar ilmu kedokteran dari ayahnya, Zia Aldin Mas'ud Kazeruni, dalam kurung seorang dokter mata dan sufi terkemuka, dan pamannya Kamal Aldin Abu Khair setelah ayahnya meninggal pada usia 14 tahun. Guru-guru penting. Nasir Aldin Al-Tusi di Marageh. Ia belajar berkolaborasi dalam proyek astronomi termasuk pembangunan observatorium Marageh dan penyusunan Ziji Ilkhani dalam kurung tabel Ikhonat. Tusi adalah salah satu guru terpentingnya dalam ilmu rasional dalam kurung akliyah dan matematika. Yang kedua, Sad Aldin Al-Kunawi di Konya dalam kurung Anatolia. Ia belajar sufisme dan filsafat, khususnya tradisi Ibnu Arabi. Lingkup keilmuan. Seorang polimatik yang menguasai kedokteran dalam kurung komentar komprehensif atas Canon of Medicine Ibnu Sina, Al-Tuhfat al-Sa'diyah, astronomi Nihayat al-Idrak fi Darayat al-Aflaq, matematika, teori musik, filsafat, dan sufisme. Nomor 3. Latar politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Latar politik. Shiroji hidup pada masa Kekaisaran Ilkhanat Mongol dalam kurung keturunan Hulagu Khan. Periode setelah invasi Mongol yang menghancurkan dalam kurung penghancuran Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Meskipun terjadi kehancuran, masa ini juga ditandai oleh kebangkitan ilmu pengetahuan dan seni yang didukung oleh beberapa penguasa Mongol, seperti Hulagu Khan yang mendanai observatorium Marageh, menunjukkan adanya perpaduan antara patronage politik dan kegiatan intelektual.
latar ekonomi dan sosial. Pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Marageh dan kemudian Tabriz menjadi tempat pertemuan para sarjana dari berbagai daerah, memungkinkan pertukaran ilmu dan budaya yang dinamis. Latar budaya dan agama. Era ini ditandai dengan integrasi kuat antara filsafat, sains, dan mistisisme dalam kurung sufisme. Syirazi sendiri berasal dari keluarga sufi dan menjadi tokoh kunci dalam tradisi filsafat iluminasi dalam kurung Israqiyah yang mencoba mendamaikan filsafat peripatetik dalam kurung Aristotelian Ibnu Sina. Dengan kebijaksanaan mistik dalam kurung Genosis menekankan bahwa akal dan intuisi harus bekerja bersama dalam mencari kebenaran. Pemikiran filsafat pendidikan Qutb al-Din Syirazi. Pemikiran filsafat pendidikan Syirazi tidak dirumuskan dalam satu karya khusus pendidikan, melainkan terdistribusi di antara karya-karya di bidang filsafat dan sains. Inti dari pemikirannya berakar pada filsafat iluminasi dalam kurung hikmah al-Ishraq dari Sohrawardi yang ia komentari secara mendalam. 1. Tujuan pendidikan, mencapai insan kamil melalui hikmah. Poinnya 1, tujuan utama pendidikan adalah menghasilkan al-insan al-kamil dalam kurung manusia sempurna yang memiliki al-hikmah dalam kurung kebijaksanaan sejati. Poin yang kedua, hakikat hikmah bukan hanya pengetahuan rasional dalam kurung filsafat peripatetik, melainkan pengetahuan intuitif dan langsung yang didapatkan melalui pancaran cahaya ilahi dalam kurung nur setelah penyucian jiwa. Poin ketiga, pembentukan karakter. Pendidikan harus menanamkan etika dan perilaku mulia karena tazkiyat al-nafs, penyucian jiwa, adalah jalan untuk menerima cahaya ilahi dan mencapai hikmah. Yang kedua, kurikulum integrasi ilmu dalam kurung anti-dikotomi. Syirazi adalah polimatik yang menolak pemisah ilmu. Kurikulum idealnya adalah integratif dan menyeluruh. Poin yang pertama, ilmu rasional eksakta dalam kurung al-ulum al-aqliyah, matematika, astronomi, fisika dalam kurung optik, kedokteran. Ilmu-ilmu ini penting untuk memahami mekanisme alam semesta. Poin yang kedua, ilmu transmisi dalam kurung al-ulum al-naqliyah. Al-Quran, hadis, fikih, ilmu ini adalah fondasi syariat dan etika. Poin yang ketiga, ilmu intuitif spiritual, al-ulum al-dauqiyah, filsafat iluminasi dan sufisme. Ilmu ini adalah puncak dari pencarian kebenaran, memastikan bahwa ilmu rasional tidak kering secara spiritual. Yang ketiga, metode pendidikan, rasional, empiris, dan intuitif, metode yang harus digunakan dalam tripartit. Poin yang pertama, rasional, istidlal, menggunakan logika dan argumen filosofis seperti yang terlihat dalam komentarnya pada Ibnu Sina. Poin yang kedua, empiris, masyahid, observasi dan eksperimen terlihat dari kontribusinya di Observatorium Marageh. Yang ketiga, intuitif dalam kurung Ishraq atau dakwah. Meditasi, riyadhah dalam kurung latihan spiritual dan penyucian hati. Guru harus menjadi pembimbing spiritual dalam kurung mursyid selain sebagai pengajar. Dan yang keempat, peran guru. Guru dalam kurung seperti Nasir al-Din al-Tusi bagi Syirazi harus menjadi teladan dan penghubung antara ilmu rasional dan spiritual. Ia harus mampu membimbing siswa dan disiplin intelektual sekaligus dalam disiplin moral dan spiritual. Dari saya cukup sekian dan akan dilanjut oleh Pak Abian. Terima kasih.
Fabian, Fabian masuk Pak. Oke, silakan lanjut. Luar biasa nih. Fabian, Bisa dibantu? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Relevansi pemikiran Qutb al-Din Siroji dengan pendidikan Islam di Indonesia. Pemikiran Siroji sangat relevan untuk mengatasi masalah fundamental dalam pendidikan Islam di Indonesia. Satu, mengatasi dikotomi ilmu. Relevansi pendidikan Islam di Indonesia sering terpecah antara sekolah atau kampus umum dan lembaga agama, madrasah atau pesantren. Madrasah cenderung menekankan ilmu agama tetapi sering lemah di ilmu eksakta. Sebaliknya, sekolah umum sering mengabaikan kedalaman spiritual. Aplikasi Siroji, pemikiran Siroji menuntut kurikulum terpadu di mana ilmu-ilmu alam atau sains diajarkan bukan sebagai entitas sekuler, melainkan sebagai jalan untuk memahami ayat tanda-tanda kekuasaan Tuhan, sejalan dengan tradisi pesantren yang mengajarkan hikmah dari berbagai disiplin ilmu. Dua, penguatan pendidikan karakter sufistik. Relevansi pendidikan karakter menjadi isu nasional karena merosotnya moralitas. Pendidikan karakter yang ada seringkali berbasis moralitas sekuler dan atau sosiologis. Aplikasi Siroji, filsafat iluminasi mewajibkan penyucian jiwa atau tazkiyat al-nafs sebagai syarat-syarat mencari pengetahuan. Boleh di itu, Kang Galuh. Nah, tadi di mana tuh? Iya, Pak. Ya, lanjut. Tadi pendidikan karakter harus diintegrasikan dengan disiplin spiritual atau sufisme atau tasawuf, seperti penanaman nilai-nilai ikhlas, juhud, dan mujahadah untuk membentuk pribadi yang tercerahkan atau beriluminasi dan berintegrasi moral. Pengembangan metode pembelajaran holistik. Relevansi metode pengajaran di Indonesia cenderung didominasi oleh transfer informasi nasional atau kognitif. Aplikasi Siroji perlunya mengadoptasi metode yang mencakup 3 aspek: kognitif atau analisis dan logika, psikomotorik atau observasi dan praktik, seperti di bengkel atau laboratorium, dan efektif spiritual, meditasi, zikir, dan refleksi. Sekolah atau kampus harus berfungsi tidak hanya sebagai lembaga akademik, tetapi juga sebagai tempat pembinaan spiritual atau zawiyah modern. Yang keempat, visi pendidikan tinggi Islam. Relevansi perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI harus menjadi pusat keunggulan yang tidak hanya mencetak sarjana agama, tetapi juga ilmuwan, dokter, dan insinyur muslim yang berwawasan hikmah. Aplikasi Siroji menginspirasi model PTKI yang mengintegrasikan fakultas sains, kedokteran, dan filsafat atau agama dengan filsafat Islam, termasuk Israkiyah sebagai payung epistemologi yang menyatukan semua disiplin ilmu. Lanjut. Kesimpulan. Qutb al-Din Siroji adalah polimatik yang mewariskan visi filsafat pendidikan holistik berdasarkan filsafat iluminasi atau hikmat al-Israq. Inti pemikirannya adalah integrasi ilmu, pengetahuan menyatakan ilmu rasional eksakta dengan ilmu agama spiritual menjadikan penyucian jiwa atau tazkiyat al-nafs
sebagai prasyarat utama untuk mencapai kebijaksanaan sejati atau al-hikmah. Pemikiran ini sangat relevan untuk pendidikan Islam di Indonesia dalam mengatasi masalah dikotomi ilmu yang telah memisahkan akal dari hati. Relevansi tersebut terwujud dalam tuntutan untuk satu, menerapkan kurikulum integral yang memandang sains sebagai jalan memahami ayat Allah. Yang kedua, menguatkan pendidikan karakter sufistik yang berakar pada penyucian batin. Dan yang ketiga, mengembangkan metode pembelajaran holistik yang menyeimbangkan antara nalar, indera, dan intuisi. Mengadopsi visi Siroji dapat membantu pendidikan Islam di Indonesia mencetak insan kamil yang unggul secara intelektual, profesional, dan spiritual. Demikian lagi. Oh ini ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Ini udah jadi makalahnya ini. Ya, nanti tinggal diperbaiki nanti untuk UASnya itu ya. Tadi mungkin sebenarnya sih tadinya kalau untuk presentasi ini kita pakai PowerPoint dulu gitu ya. Jadi agar lebih memahami ada pengalaman bikin PowerPoint-nya, the power of point-nya gitu ya. Setelah itu baru dikonversi ke makalah atau tadi format template jurnal gitu ya. Nah, itu jadi biar nanti ada pengalaman bikin pakai Gamma, pakai Skywork, ya, pakai Slideco, pakai Canva juga bisa gitu ya. Nah, tapi ini ya, Namun ya nggak apa-apa lah, sama ini gitu ya. kelas Nanti pro, mungkin bisa. Mhm. maklum Pak Dokter, ini tim satu ini kelas pro semua sudah. Ya. Iya, nggak apa-apa. Tadi kan nggak apa-apa. Nah, jadi kita langsung lewati untuk PowerPoint-nya, kita langsung ke komentar yang di Microsoft Word-nya itu. Secara umum sudah bagus lah ya, nilainya mungkin antara 85 lah ya sampai 90 gitu ya. Nah, tadi yang kurang itu pertama itu dari sisi kekuatannya itu adalah di referensinya ya. Jadi kita menggunakan referensi pakai body note apa body note gitu ya. Jadi tadi di itu tidak kelihatan dari sisi body note-nya, catatan apa istilahnya itu referensinya itu yang pertama. Kemudian tadi untuk yang biografi jangan ditulis satu-satu kayak gitu. Jadi nanti dibuat lebih naratif gitu ya. Lebih naratif. Jadi apa lebih nanti tidak poin-poin seperti itu gitu ya. Kemudian nanti kalau untuk yang jurnalnya nanti nggak usah pakai cover, jadi langsung saja ada abstraknya bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, ada keywordnya gitu ya. Kemudian pendahuluannya, kemudian biografinya, pemikiran filsafat pendidikannya. Tadi Qutbuddin As-Shirazi gitu ya, bukan Kut al Adin gitu, jadi bacanya agak agak kesulitan tuh ya Qutbuddin itu gelarnya ya, beliau kan namanya Mahmud ya. Itu menarik gitu ya. Jadi tadi kalau dari sisi kontennya cukup bagus, tinggal mungkin memang referensinya. Kemudian secara referensi itu juga sebaiknya yang di daftar pustaka itu ya ditulis yang memang dikutip di body note gitu ya, yang dikutip di body note. Nanti belajar pakai Mendeley atau pakai Zotero juga, itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Ya nanti ada perbaikannya, tinggal diperbaiki sesuai nanti kita kasih template-nya. Template-nya sebenarnya bisa pakai yang di jurnal Edusiva bisa juga, itu lebih simpel gitu ya. Nah, jadi bentuknya itu naratif. Betul, tadi cukup 12 halaman juga cukup sebenarnya memang gitu ya. Tadi secara umum juga bagus, tinggal penyajiannya dibuat naratif, kemudian ditambah referensi, kemudian di daftar pustakanya yang ada di apa body note saja, yang tidak ada sebaiknya dihilangkan saja, jadi belajar untuk dipakai. Kemudian kalau untuk kesulitan nanti bisa pakai yang perplexity gitu ya, bisa juga untuk referensinya untuk mencari referensinya. Jadi kita akan ketemu jurnal-jurnalnya, jadi bukan hanya bukunya saja gitu ya. Nah, ini udah luar biasa, ini udah sangat bagus sekali terkait dengan materi untuk hari ini ya. Jadi apa tinggal diperbaiki, nanti kirimnya nanti di Word diperbaiki. Ini kan referensinya kan banyak banget ya. Kemudian nanti penulisan referensinya itu mengikuti dari apa APA style ya. Jadi nama orangnya dibalik gitu ya. Kemudian nanti tulisannya itu
dimiringkan judulnya gitu ya, misalnya Azra Azumardi ya, pendidikan Islam tradisi dan modernisasi menuju milenium baru, itu dimiringkan gitu ya. Terus ya saran saya, kalau mamanya bukunya tidak ada nggak usah ditulis gitu ya, apalagi kita hanya ngambil saja gitu, lebih baik yang ada saja PDF-nya gitu. Misalnya ada Ibrahim Madkur, misalnya filsafat Islam, metode dan penerapannya Jakarta Bumi Aksara gitu ya. Jadi ini kalau memang tidak ada tuh juga ini ada buku, saya punya buku juga ini, ada filsafat praktek pendidikan Islam Syed Muhammad Nabil Alatas ya 98, relevan untuk konsep pendidikan Islam regional, itu dihapusin tuh tulisan-tulisannya gitu ya. Ya sebagai awal sudah luar biasa, cukup bagus, tinggal diperbaiki format penulisannya ya, termasuk juga dari sisi referensinya. Kemudian nggak usah dibatasi, misalnya dari halaman berapa nih ya, halaman 11 ke 14 kosong gitu, nggak usah disatukan saja. Ya, jadi nggak usah dibikin kayak mau dicetak gitu, tidak, tapi dijadikan satu, karena ini nanti tidak dicetak, tapi istilahnya itu jadikan naratif PDF gitu ya. Ini gambarnya sebenarnya sih biografi tokoh boleh saja sih gitu ya, tapi karena ini nama lengkap, kelahiran dan kematian gitu ya, pendidikan, itu saran saya dinarasikan. Demikian juga untuk latar politik, ekonomi, sosial, budaya, jangan dibuat nggak poin-poin seperti itu gitu ya, tapi dibuat narasi, jadi akan lebih bagus. Pendahuluannya ditambahkan, ini kan pendahuluannya sedikit sekali ya, hanya setengah halaman. Nah, ini minta tambahkan tuh. Ya kalau kita masih boleh lah, nggak apa-apa lah ya, ngambil dari ChatGPT atau di apa DeepSeek. Tapi yang penting itu adalah kita pelajari lagi, kita baca lagi, kemudian kita dimodifikasi lah, jangan 100% gitu dari ChatGPT ya. Jadi kemudian yang daftar isinya dihilangkan saja, nggak usah pakai daftar isi ya. Jadi langsung judul ya, judulnya, kemudian langsung ke penulisnya 3 orang, Dadang Eka Hermawan, Muhammad Galuh Putra dengan Abian gitu ya. Langsung ke abstraknya. Abstrak jangan lupa, abstrak itu ditulis spasinya itu satu, kemudian satu paragraf juga tidak lebih dari 250 kata. Kita lihat. Makanya bertujuan mengkaji pemikiran filsafat, kemudian itu pemikirannya, pendekatan melalui dikotomi, Indonesia pendidikan menghadapi tantangan, pesantren, pengetahuan kurikulum, dia nggak ada metodenya. Jadi di abstrak itu mestinya ada tujuan, kemudian ada metode, ya, ada analisisnya, baru hasil penelitiannya. Itu teori cara membuat abstraknya, gitu ya. Baru nanti ke pendahuluan, ya ini pendahuluan dengan abstraknya, banyakkan abstraknya ini ya, gitu. Padahal abstrak itu cukup 250 kata saja, jadi pendahuluannya malah lebih sedikit, gitu ya. Kayak itu dari sisi penulisannya. Kalau materi ini menurut saya cukup bagus ya, kontennya bagus. Kemudian ya nanti tinggal ditambah referensinya, karena di sini kan mulai dari referensi, mulai dari biografi itu nggak ada tuh referensinya. Jadi kalau di ChatGPT juga mintakan pakai referensi gitu, tapi di Perplexity sih ini saya. Nanti Rabu depan juga kita ada pelatihan juga untuk penulisan dengan manus.ai ya, untuk di cyber community ya, itu bisa juga dipakai, nanti boleh ikut, nanti saya akan sharekan untuk acaranya itu Rabu malam kalau tidak ada jadwalnya ya. Ya, jadi pemikiran filsafatnya Qutbuddin Shirazi ini itu dinarasikan, ini nggak ada referensinya kan ya. Kemudian jangan lupa kalau istilah-istilah bahasa Arab, bahasa asing, bahasa Inggris itu dimiringkan, al-ulum dzauqiyah ya, dengan ulum nakliyah, al-ulumul aqliyah. Nah, itu dimiringkan, termasuk juga masyahid, isyraq, istidlal, itu dimiringkan. Kemudian yang halaman 9, 10 juga itu naikkan ke atas, kemudian tambahkanlah kata-kata kita gitu ya, di relevansi pemikiran Qutbuddin Asyirazi dengan pendidikan Islam di Indonesia. Ini dibikin lebih dinaratifkan, lebih luas lagi gitu ya. Jadi jangan hanya, ini kan pendek banget ya. Jadi nanti ya kalau saya ini di copy, ini bagian yang relevansi pemikiran Qutbuddin ini di copy, kemudian ke ChatGPT minta tolong dinarasikan gitu ya, ditambah dengan ya lebih detail, dengan mendalam lah untuk kuliah gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Di referensi cukup sih ya. Nah, pemikirannya sangat relevan. Itu pemikirannya integrasi ilmu pengetahuan, menyatukan rasional eksakta dengan ilmu agama spiritual, menjadikan penyucian jiwa tersiratnya sebagai prasyarat utama untuk mencapai kebijaksanaan sejati atau al-hikmatul aliyah. Oke, terima kasih ya.
Nah, ini tinggal diperbaiki dari sisi penulisan. Ya, lumayan lah, udah cukup bagus ya, Pak Dadang. Kemudian tadi yang ada Pak Arman juga, dan satu lagi tadi Pak, siapa nih nggak kelihatan ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya nggak nih ke Pak Dadang nih, tim, ke yang presentasi nih. Ini udah 38 ya, 5 menit lagi lah ya. Kita tambahin nggak apa-apa. Silakan ada yang mau bertanya. Berarti saya mau ucapin terima kasih Ya, jadi nanti sudah salah membawa satu dari silakan. Jadi learning experience-nya itu selain presentasi, namanya presentasi kita juga belajar, dilatih untuk mau bertanya ataupun ditanya. Kalau saya biasanya pilihannya dua, apakah mau ditanya gitu ya, atau bertanya gantian. Jadi bertanya itu maksudnya presenter itu pemakalah itu bertanya, presenter itu bertanya ke mahasiswa yang lain gitu ya, untuk memastikan paham nggak nih gitu kan ya. Tadi Kutbudin Atsirozi ya, tokoh yang menurut saya sangat luar biasa karena memadukan antara rasional dengan spiritual, ilmu-ilmu akliyah dengan ilmu-ilmu nakliyah, bahkan ilmu zauqiyah. Itu juga menarik tuh sebenarnya itu ya, dalam konteks sekarang masih sangat relevan. Terima kasih. Siap. Silakan Pak Dadang, ada yang mau disampaikan atau ada Astrinita, silakan. Iya, begini Pak, mau tanya. Ya, silakan ke Pak Dadang and friend. Kalau perbedaan isi konten dari abstrak sama pendahuluannya itu apa, Pak? Oke, ya berbeda jauh. Kalau pendahuluan itu ibaratnya saya mau ke Jakarta, saya naik kereta listrik. Nah, kereta listrik itu pendahuluan, gitu ya. Jadi hanya sampai ke Jakarta dia balik lagi, itu pendahuluan. Jadi pendahuluan itu adalah paragraf, kalimat ya yang mengantarkan kepada pembahasan. Tuh, sementara abstrak, namanya juga abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan dari keseluruhan makalah itu, artikel jurnal itu. Makanya ada tujuannya, ada metode yang digunakan, dan ada hasil penelitiannya. Minimal tiga komponen itu. Tuh ya, jadi berbeda sekali antara abstrak sebagai ringkasan keseluruhan artikel, makalah dengan pendahuluan yang hanya mengantarkan pembahasan. Jadi sebenarnya kalau umpamanya kita mau menulis makalah tentang Qutbuddin Shirazi ini, di pendahuluannya sebenarnya kita bicara tentang misalnya realitas pendidikan Islam yang ada di Indonesia gitu ya. Misalnya tadi adanya dikotomi gitu ya. Nah, dari situ kemudian oh ada salah satu tokoh dari filsafat Islam yang juga memahami tentang pendidikan Islam yang berbicara tentang ini. Bahkan idenya itu mestinya memunculkan tidak adanya dikotomi seperti tadi misalnya pelaksanaan di UIN gitu ya, di UIN di mana mereka sudah ada fakultas-fakultas umum tapi tetap mempelajari juga agama. Nah, seperti itu ya. Jadi itu pendahuluan. Jadi ujungnya nanti akhir dari paragraf itu biasanya makalah ini atau artikel ini akan mengkaji mengenai pemikiran Qutbuddin Ash-Shirazi dalam filsafat pendidikan agama Islam serta relevansinya dengan pendidikan agama Islam di Indonesia. Titik. Baru nanti ngomongin ke biografi. Biografinya juga dari hidup sampai dari lahir sampai meninggal. Gunakan narasi dan jangan lupa tadi harus ada sumbernya. Di pendahuluan juga harus ada sumbernya, kecuali di abstrak. Di abstrak itu nggak pakai catatan kaki, nggak pakai catatan body gitu ya, nggak pakai body note, nggak pakai teks footnote gitu ya, nggak pakai itu di abstrak. Jadi abstrak itu ringkasan dari keseluruhan isi artikel karena di akhir selalu ada penelitian ini menunjukkan atau hasil dari penelitian ini adalah ini. Oke, itu ya Trinita ya. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau sampaikan? 3 menit lagi. Kalau tidak ada, Iya, Pak. silakan Mau Pak. nanya sedikit, Pak. Silakan Pak. Silakan, mangga. Oh iya, jawab boleh. Enggak. Mau apa? Bertanya sih sedikit. Sok, mangga. Apa namanya? Bagaimana mengintegrasikan antara akal dan wahyu dalam pendidikan, Pak?
Bagaimana mengintegrasikan antara akal dan wahyu dalam Akal dan wahyu. pendidikan? Wis, keren sekali pertanyaannya Hmm. nih. Ini Pak Dadang yang harus jawab nih. Silakan Pak Dadang jawab. Berat ini, main berat nih bener nih. Atau Kang Haji Ade juga jawab boleh. Karena ini kan kita diskusi, jadi jangan saya yang jawab. Saya memang dosen itu jawabnya terakhir biasanya. Keren Eh, ini kelas ini nih. Benar, seru memang, tapi saya kasihan sama Pak Dokter karena durasi ya. Padahal saya senang banget nih. Tapi Enggak gimana sih, kalau kira-kira? saya Jadi tanggung. karena durasinya Kalau saya sudah mau pendek, tanggung Pak Haji sampai ya. maghrib di sini di kampus. Pak Haji, karena durasinya pendek, kita serahkan kepada dosen saja ya, biar bisa terjawab. Mohon izin. Nggak enak kalau saya yang jawab, nanti kepanjangan. Kurang lengkap nanti. Jadi mohon izin Pak dosen langsung, karena durasinya sudah pendek. Iya nih, tinggal 3 menit lagi ya. Ya baik, terima kasih Abdul Habib Nugroho. Ini yang koordinator mohon dicatat namanya ya, yang bertanya gitu dengan yang presentasi juga itu. Kita kan nanti kasih kasih nilai lah tambahan gitu ya. Ada tadi Nita, Astrinita dengan tadi Abdul Hafid Nugroho. Menarik ya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang bagaimana mengintegrasikan antara logika, antara rasio dengan wahyu ya. Alhamdulillah sekarang dengan konsep mulai dari tadi ide-idenya Syed Naqib Al-Atos, terutama Ismail Roji Al-Faruqi, kemudian juga Umair Capra, dan banyak tokoh-tokoh yang mereka memang sejak lama ya, sekitar kalau kita hitung ya hampir 100 tahun yang lalu gitu ya sudah memang mencoba mengintegrasikan bagaimana wahyu dengan rasio ya wahyu dengan akal itu bisa berdampingan gitu. Makanya kemudian muncullah tadi bagaimana integrasi, interkoneksi ya mata pelajaran atau ilmu ya. Jadi munculnya integrasi ilmu dalam artian ketika seseorang itu belajar agama, di sana ada sains. Demikian juga ketika belajar sains, di sana ada agama. Itu ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an di sana ada astronomi, ada antropologi sesuai dengan ayat-ayatnya, ada biologi, ada fisika. Demikian juga ketika kita belajar fisika, biologi, IPS, matematika, antropologi, sosiologi, ya dan lain sebagainya sains di sana mestinya ada ranah agama, ya di bawah agama, di bawah ayatnya. Kita belajar ekonomi termasuk kita belajar pendidikan ini, ya alhamdulillah kita ini prodinya pendidikan agama Islam. Kalau kuliahnya di kampus lain, kampus yang umum, tahunya ya ilmu pendidikan aja. Bahkan mana ada ilmu pendidikan agama Islam, adanya ya ilmu pendidikan karena teori-teorinya itu hanya bicara tentang ilmu pendidikan. Ya, sehingga kemudian ya integrasi itu dalam bentuk proses pembelajaran dan juga kurikulum juga tadi sebenarnya berangkat itu dari kurikulum ya, dari kurikulum yang bertujuan untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi jelas ya. Akhlak juga sebenarnya kalau agama juga masuk bertakwa itu sudah ada akhlak sebenarnya di situ. Nah, kemudian prakteknya tadi adalah dalam sekarang ini tadi misalnya kalau di Universitas Islam baik negeri ataupun swasta gitu ya. Kalau yang negeri rata-rata ya UIN ya, mereka ada ada Fakultas Saintek ya ketika mereka belajar sains ada agamanya. Yang di umum misalnya apa saya sebut misalnya kalau di Semarang itu ada Unisula, di Bogor ini mungkin ya kita juga insya Allah kan di Staisir Jawa Barat kan ada HKI, kemudian juga ada ekonomi, itu kan juga sebenarnya belajar ekonomi tapi syariah, ya belajar hukum tapi hukum keluarga Islam gitu kan ya. Nah, itu bagian dari integrasi yang nantinya sebenarnya ya menutup dari kekeringan spiritual dalam sains Western, dalam sains yang ada di Barat. Kenapa? Karena banyak ya di luar Islam itu ketika mereka pintar secara intelektual, tapi secara spiritual itu mereka tidak pintar, ya tidak cerdas gitu. Misalnya apa? Mereka pintar tapi kemudian mereka mabuk-mabukan, akhirnya mereka bunuh diri gitu ya. Ada yang isu-isu apa namanya Homer dan lain sebagainya. Jadi dianggap biasa gitu ya. Bahkan itu kan merusak lingkungan termasuk juga mungkin kalau kita lihat mungkin di Jepang gitu ya di mana
cerdasnya luar biasa, pinternya luar biasa, tapi tingkat apa namanya untuk bunuh diri banyak. Di Amerika juga banyak sebenarnya itu yang bunuh diri karena memang spiritualitasnya itu kering gitu ya. Belum lagi kalau Jepang sekarang isunya itu sama Korea juga sama ya, termasuk beberapa Eropa itu yang mulai kehabisan warga negaranya karena pada tidak mau punya anak gitu ya. Karena punya anak itu ribet katanya gitu ya. Nah, itu malah ribetnya itu ya karena intelektualnya yang dikedepankan. Padahal kalau bicara tentang agama, bagian dari ibadah, bagian dari regenerasi itu kan jadi hal penting juga. Gitu ya. Jadi bagaimana? Ya sebenarnya kita Stay Surajul juga punya moto ini sebenarnya itu cahaya di atas ilmu sebenarnya itu ya. Kalau di UIN Bandung itu namanya itu wahyu memandu ilmu gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan yang ada itu harus dipandu ya oleh wahyu. Ketika belajar tentang kedokteran ya harus dengan wahyu. Kalau nggak dengan wahyu nanti malpraktek gitu ya. Ketika menjadi fisikawan harus dengan wahyu. Kalau tidak wahyu nanti yang terjadi malah kerusakan. Banyak sekali. Nanti kita bahas terus. Baik, terima kasih di sini juga sudah azan. Jazakumullahu khairan, luar biasa sekali. Tadi udah ditutup ya Kang Dadang ya, Bu Dadang ya. Boleh ditutup dulu silahkan. Baik, Pak dosen, terima kasih untuk jawabannya. Semoga bisa memuaskan bagi kita semua. Untuk sementara memuaskan, tapi maunya kita ingin terus haus dengan ilmu pengetahuan. Mungkin besok lain kali saat pertemuan akan ditanyakan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggairahkan, akan lebih memicu lagi untuk kita semangat belajar. Dari saya mewakili kelompok 5, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kepada dosen yang sudah memberikan arahan perbaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk first presenter, luar biasa sekali. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima Pak kasih Ustadz banyak Pak Abdullah Habib Dokter. Nugroho.